Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Gifari dari kelas TI 20C. Saya akan membuat contoh mengenai cara pembuatan website HTML mengenai biodata diri sendiri. Dan kita akan menggunakan aplikasi XAMPP dan juga Sublime Text. Aplikasi tersebut bisa kalian download di browser pilihan kalian masing-masing. Di dalam Sublime ini kita harus meletakkan dalam folder C. Setelah terinstall aplikasi XAMPP nya di folder C, akan ada ini XAMPP nya, lalu klik. Setelah itu pilih saja htdocs, dan setelah htdocs kita buat folder baru. Terlebih dahulu. Dan di sini kita namakan foldernya Alfrog. Bentar. Setelah ini kita masuk ke aplikasi Sublime-nya terlebih dahulu. Lalu setelah di aplikasi ini kita klik file, terus lalu klik new file. Nah, jika sudah muncul ini, kita klik lagi file, open folder. Jangan lupa XAMPP nya diaktifkan terlebih dahulu di start. Jika sudah, baru kita akan pilih. Lalu kita pilih ke folder C XAMPP. Dan sininya kita tulis Alfrog 4 dari folder. Kita pencet ke XAMPP nya, lalu ke htdocs, setelah itu ke Alfrog 4, select. Nah, muncul ini yang sudah ada di ininya. Kemudian kita tambahkan kali ini kita mulai ngodingnya. Pertama-tama kita menggunakan tag HTML dulu. Nah, sebelum itu kita ke tab as, lalu ke asser, lalu ke XAMPP, htdocs, lalu kita buat nama filenya alfrog1.html. kita save. Nah, setelah ini kita tag HTML nya, lalu enter. Nah, sudah muncul seperti ini. Masukkan title-nya. Sebelum memasukkan title, di awalan title itu harus ada head, dan di akhir juga harus ada head. Lalu titelnya kita masukkan, misalnya profil data diri
HTML. Nah, jika sudah seperti ini kita enter, lalu body. Di dalam body kita menggunakan yang ini, kita menggunakan yang background color, klik, lalu kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Ini misalkan warna kuning. Setelah itu enter. Setelah itu kita tulis lagi, kita buat paragrafnya, yaitu T, enter, dan B itu bold untuk mempertebal, lalu tulis di sininya misalkan Assalamualaikum semua. Nah, ini kita enter, lalu kita tulis P-nya lagi, enter, lalu tulis tag U itu sebagai garis bawah, lalu tuliskan namanya, misalkan saya Muhammad Reza Algifari. Setelah itu kita enter, lalu kita tuliskan kembali P-nya, enter, lalu kita tambahkan I itu sebagai garis miring, lalu kita tuliskan misalnya saya mahasiswa UBP itu enter. Setelah itu kita tuliskan pre itu tuliskan pre itu sebagai contoh teks dan jenis fontnya akan berbeda nantinya. Lalu kita tuliskan misalnya jurusan teknik industri, lalu kita enter. Kemudian kita tuliskan headingnya. Heading itu ada 6 format. Ketika nilai di belakangnya makin kecil, maka font yang di belakangnya itu maka fontnya akan makin besar, dan sebaliknya jika nilai di belakang headingnya makin besar, maka fontnya akan semakin kecil. Kita tuliskan sininya heading 1 atau 1, enter, lalu tulis misalkan saya mahasiswa teknik industri, lalu kita enter, kita buat A2 sama seperti yang di H1, saya mahasiswa teknik industri, dan buat lagi A3, saya mahasiswa teknik industri, lalu buat lagi 4, kita copy saja yang di atasnya ini.
enter, lalu buat lagi K5, buat lagi 6 nya, nah setelah itu kita save. Setelah di save, kita akan cek di Google, yaitu localhost miring. Kita lihat dulu file yang tadi kita buat, Alprog 4, tulis Alprog 4 garis miring Alprog 1.html. Kita cek dulu di sini ya. Sudah, enter. Nah, ini hasilnya dari pembuatan HTML biodata. Sudah ada di sini. Ini hidden, mulai dari hidden 1 sampai hidden 6 berurutan. Makin besar angka di belakang H-nya, makin kecil fontnya, dan semakin kecil angka di belakang H-nya, semakin besar fontnya. Kemudian kita akan lanjut ke pembuatan link. Kita buat file barunya dulu ya. Kita buat di new file, lalu save as, pilih ininya sampai c sampai tdocs, lalu ke ini Alprog 4. Setelah itu kita beri nama filenya, misalkan Alprog 2 HTML. Save. Nah, sudah ada di sininya. Selanjutnya, pertama-tama kita gunakan tag HTML-nya terlebih dahulu. HTML. Ya, seperti ini. Titelnya. Lalu kita isi titelnya, misalkan latihan HTML part 2. Nah, itu bodinya. Di dalam bodinya kita gunakan background color. Kita jajal background colornya warna putih. Warnanya aja deh kuning sama yang tadi. Nah, setelah itu kita kemudian setelah memakai background color, kemudian untuk melihat hyperlink kita gunakan tag A. Biasanya kita masuk atributnya, yaitu href. Href ini untuk menuju targetnya kemana, dan kita di sini tuliskan tag A-nya dulu, enter. Nah, keluar ini hrefnya. Nah, href ini untuk menuju targetnya kemana, dan kita di sini tuliskan menggunakan file yang sebelumnya kita buat. Kita tuliskan saja, yaitu Alprog
1. Setelah ini kita tulis di sininya data diri. Setelah itu kita beri BR. BR itu untuk paragraf baru, kalimat baru. Enter. Lalu kita tuliskan lagi tag A-nya. Dan masukkan kembali ref-nya sebagai tujuan kemana. Lalu kita tulis YouTube. Kita tulis YouTube. Biasanya YouTube itu menggunakan https youtube.com. Itu targetnya, kita pakai target. Sama dengan underscore blank. Isinya pasang ini. Lalu di sini kita tulis YouTube. Setelah itu belakangnya kita kasih kode atau tag BR lagi. Setelah itu kita masukkan kode image. Nah, kode image ini kita menggunakan atribut, yaitu salah satunya src. Kita enter dulu. Nah, ini keluar atributnya src. Lalu siapkan dulu gambarnya terlebih dahulu. Kita siapkan gambarnya dan pastikan format gambarnya itu JPEG. Lalu kita siapkan gambarnya. Kita copy, lalu ke C, XMPP, htdocs, dan ke upload 4. Nah, kita copy ini, kita paste di sini. Agar tidak ini misah-misah, jadi kita buat folder baru saja. Ini kita tuliskan gambar. Nah, folder ini kita satukan ke sini saja. Nah, jadi begini. Jika sudah begini, kita kembali lagi ke ininya, aplikasinya. Setelah itu kita masukkan nama gambarnya. Gambar motor stick JPEG. Lalu di sininya kita pakai width-nya sama dengan 50 px. Dan sininya kita pakai height-nya sama dengan 50 px juga. Setelah ini kita enter. Jika sudah begini, kita lanjutkan masukkan heading 1. Di sini kita masukkan heading satunya
saya akan melampirkan tugas saya yang sebelumnya yang saya upload di YouTube juga. Jadi di sininya heading 1 A1 di sininya tulis tugas 1, terus nama tugas saya yaitu flow chart. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan A nya, kita tuliskan chart nya itu, oh iya ini verb-nya channel YouTube saya. Di verb-nya ini kebetulan link YouTube tugas sayanya sudah saya paste, jadi sudah saya copy, jadi tinggal paste saja. Ini sudah dimasukkan link tugas YouTube saya. Lalu setelah itu targetnya kita tuliskan targetnya dulu. Targetnya yaitu sampai dengan underscore blank. Setelah itu kita lanjut, kita tag image-nya, kita masukkan gambar YouTube, kita masukkan dulu gambar YouTube-nya, kita copy, lalu kita pindahkan ke Same atau Docs dan ke Alpro 4 ke gambar, lalu kita paste, kita masukkan ke gambar. Nah setelah ini kita masukkan di sininya yaitu gambar atau YouTube buat, kita cek di sini dulu. Oh ininya NPG. Setelah itu kita masukkan width-nya yaitu 50 px dan height-nya 50 px juga. Setelah ini kita enter. Lalu kita masukkan, setelah ini kita pakai another list atau UL. Kita tag dulu UL, dan sininya kita tulis dan sebelum itu another list atau UL ini digunakan dengan li, dan another list ini berarti kita bisa menggunakan huruf yang bersusun. Contohnya macam-macam motor, kita tulis dulu li nya, li. Ininya macam-macam motornya, motor Matic, lalu tulis lagi ini motor gigi,
kita tulis lagi yang terakhir ininya motor kopling. Setelah ini kita enter, udah ada UL nya atau another list nya sudah ada. Setelah ini kita tag OL. Biasanya setelah another list ada OL, enter, jangan di enter. Di dalam ininya, di dalam OL nya kita beri tipe, tipenya kita kasih tipe A. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan kembali linknya yang tadi. Motif, lalu motor gigi, lalu motor kopling. Itu enter, kita kasih filenya, enter. Oh, jangan jadi enter, kita hapus ini. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya. Coba kita cek dulu apakah sudah benar langkah-langkahnya. Kita cek di sini. Tulis local host Alpro 4. Oh iya, sebelumnya kita save dulu ya ininya. Kita save. Nah, ini baru kita cek di sini ya. Localhost Alprobe 4, Alprobe 2, HTML. Nah, saya enter. Nah, ini di sini sudah ada, tapi ininya nah, ini tugas saya yang tugas pertama saya yang tutorial membuat flowcard. Berarti ini sudah benar, ini hasilnya sudah benar, dan ini hasilnya, ini yang dari yang pertama, ini yang kedua, dan bisa diakses langsung ke tugas pertama saya, tutorial cara membuat flowcard. Mungkin hanya begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.